Halo, selamat malam. Saya Ruth Angelisi Sibarani dari kelompok 223D ingin menjelaskan dan menjawab ulang pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Mario selaku penguji pada seminar KP tadi. Yang pertama yaitu terdapat komentar bahwa dokumen kami masih terdapat banyak typo. Jadi untuk dokumen selanjutnya kelompok kami akan memperbaiki dokumen ini dan lebih teliti untuk memperhatikan typo yang ada di dokumen ini. Kemudian untuk pertanyaan untuk sistem kami, mengapa sistem ini menggunakan MongoDB? Jadi MongoDB itu merupakan database NoSQL yang telah muncul beberapa tahun terakhir karena strukturnya yang lebih luas atau tidak dibatasi, terus kemudian desainnya skematis dan aksesnya yang lebih cepat dibandingkan dengan database relasional tradisional atau RDBMS atau sering dikenal sebagai SQL. Jadi MongoDB ini adalah database NoSQL yang berorientasi pada dokumen sumber terbuka yang menyimpan data dalam bentuk objek seperti JSON. Setiap database di MongoDB ini terdiri dari koleksi yang setara dengan database pada RDBMS yang terdiri dari data SQL. Setiap pengumpulan menyimpan data dalam bentuk dokumen yang sama dengan tabel yang menyimpan data dalam baris. Sementara baris menyimpan data dalam kumpulan kolomnya. Sebuah dokumen Setiap database di MongoDB terdiri dari koleksi yang setara dengan database RDBMS yang terdiri dari tabel SQL. Jadi setiap pengumpulan menyimpan datanya ini dibuat dalam bentuk dokumen yang sama dengan tabel dan menyimpan datanya itu dalam baris. Sementara baris menyimpan data dalam dokumen kolomnya. Dan dokumennya itu memiliki struktur yang mirip dengan JSON. Terdapat satu hal menarik yang menjadi fokus dalam MongoDB ini, yaitu bahwa berbagai dokumen dalam koleksi dapat memiliki skema yang berbeda. Jadi dimungkinkan dalam MongoDB untuk satu dokumen memiliki 5 bidang dan dokumen lainnya memiliki 7 bidang. Pada MongoDB kolom dapat dengan mudah ditambahkan, dihapus dan juga dimodifikasi kapan saja. Dan tidak ada batasan tipe data. Jadi misalnya dalam suatu bidang dapat menyimpan data tipe integer, dan pada contoh berikutnya bidang tersebut dapat juga menyimpan data dalam bentuk tipe data array. Kemudian untuk komentar selanjutnya yaitu pada IRD ini terdapat inkonsistensi atribut pada IRD. Contohnya itu misalnya pada entitas status. Misalnya atribut kode status kan di sini tidak perlu dijelaskan lagi ini kode dari mana, misalnya karena di atas sudah dijelaskan bahwa ini adalah entitas status. Jadi untuk bawahnya itu adalah milik dari status. Jadi tidak perlu lagi dibuat kode underscore status, cukup dengan dijelaskan dengan code. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan secondary actor dan apa perbedaannya dengan primary actor? Jadi dalam model use case, aktor itu merupakan satu-satunya kesatuan eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Jadi pada sistem ini terdapat aktor yang bernama admin. Jadi admin ini yang berinteraksi dengan sistem yang bernama aplikasi transportasi Pekan Raya Jakarta. Jadi untuk primary actor sendiri itu adalah aktor yang memprakarsai sebuah use case. Jadi satu primary actor memegang peran sebagai proaktif yang merupakan trigger atau yang memulai suatu aksi dalam sistem.
Aktor lainnya berperan sebagai secondary actor yang bisa saja terlibat dalam use case dengan menerima output atau dan memberikan input. Setidaknya satu aktor harus mendapatkan nilai dari use case. Jadi misalnya ada secondary actor di sini harus mendapatkan nilai dari salah satu use case yang terdapat di use case diagram ini. Contohnya untuk sistem peminjaman buku di perpustakaan. Jadi primary actor-nya itu misalnya saya sebagai peminjam dan secondary actor-nya itu pustakawan sebagai yang akan meminjamkan buku, memberikan peminjaman buku. Jadi saya sebagai primary actor datang ke perpustakaan untuk melakukan peminjaman buku, kemudian dilengkapi oleh pustakawan yang memberikan buku untuk saya pinjamkan. Kemudian pada komentar selanjutnya yaitu pada dokumen ini code masih kami buat dalam bentuk gambar. Sebaiknya dan seharusnya dibuat dalam bentuk tulisan. Jadi tidak dalam bentuk gambar, yaitu di copy langsung dari Visual Code dan langsung dibuat dalam bentuk gambar. Hal tersebut bertujuan agar bagaimana code tersebut dapat digunakan agar dapat lebih mudah digunakan nanti mungkin oleh adik tingkat kami atau kami sendiri untuk mengembangkan sistem ini. Demikianlah beberapa komentar dan pertanyaan yang saya jawab ulang dari seminar KP tadi sore. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.